Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala. Masih pembahasan tentang kewajiban berbuat baik kepada pasangan, kepada istri. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak istri salah seorang di antara kami atas dirinya. Maksudnya gimana? Apa sih kewajiban suami kepada istri gitu? Atau apa sih haknya istri atas suami? Qal, beliau bagi Nabi bersabda, an tut'imaha idza ta'imta, hendaknya memberi makan dia, idza ta'imta, jika kamu makan, wa taksuha idza tasaita, memberi pakaian dia jika kamu memakai pakaian, wala tadribil wajha, dan jangan memukul wajah. Nah ini nih menjelaskan yang kemarin, wala tuqabbih, dan jangan takbih, nanti dijelaskan takbih ya, wala tahjur fil bait, dan jangan hajar, meninggalkan istri kecuali di rumah. Jadi hajar itu berpaling begitu ya, dari kata hijrah, meninggalkan, jangan tinggalkan illa fil, kecuali di rumah. Haditsun hasanun, hadis ini hadis yang hasan, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa qala, dan Imam wa qala, wa ma'na la tuqabbih, makna la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah, jangan mengatakan qabbahakillah, semoga Allah membuatmu jadi jelek, jadi buruk. Itu makna takbih ya. Zahirnya waqala, ini Abu Dawud yang berkata. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita hak dan kewajiban suami istri. Lebih tepatnya adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, hak seorang istri atas suaminya. Hadis ini menjelaskan itu. Apa sih yang menjadi kewajiban suami dan menjadi haknya istri? Yang pertama, memberikan nafkah. Yang namanya memberikan nafkah ini sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau para fuqaha membagi menjadi 3, ada i'sar, ada tawassut, ada yusr, atau mu'sir, mutawassit, musir. Mu'sir itu orang nggak mampu. Mutawassit itu mampu tapi di pertengahan. Kalau musir, orang yang Allah mudahkan betul urusan rizki. 3 level ini kewajibannya, ukurannya, kadarnya masing-masing. Masing-masing. Sampai sebagian atau sampai para fuqaha itu mencoba untuk memberikan takaran yang tepat untuk masing-masing level tadi itu. Kalau musir 1 mud sehari, kewajiban nafkah kepada istri. 1 mud itu berapa? 6,7 ons. Ini beras atau ininya dulu ya, makanan pokoknya dulu ya. Kalau mutawassit pertengahan, kelas menengah 1,5. Berarti 1,5 itu ya 1 kilo lebih lah. Kalau yang kaya
orang-orang yang mudah rizkinya dua. Bagaimana dengan lauk pauknya Ustadz? Lauk pauknya disesuaikan dengan lingkungannya, kampungnya, daerahnya masing-masing. Orang fakir di Cianjur ada. Oke, di wilayah Cugenang kita persempit ada. Normanya apa? Lauknya Ustadz pakai tempe minimal. Oke, berarti wajib ngasih nafkah makan tempe tadi. Kalau yang menengah itu, itu pakai telur sama ayam Ustadz, atau ayam, sudah ayam sama telur. Kalau yang atas daging Ustadz, ya sudah daging. Maka kami tegaskan, yang merasa Allah mudahkan jangan iri ke yang susah, jangan. Allah berikan kemudahan bagi dia, tapi ngasih nafkahnya betul-betul sedikit di bawah daripada levelnya. Ngasih makan istrinya cuman tempe sama ikan asin, padahal dia miliarder. Begini gimana Ustadz? Zalim, nggak boleh. Jangan juga dibalik. Kalau kita memang levelnya ada di nomor 3 yang bawah ini, mohon maaf, nggak usah ngiri yang nomor 1. Bahkan yang nomor 2 yang pertengahan nggak usah ngiri. Dan wahai sang istri, ibu-ibu yang solehah ini juga harus ngerti, jangan nuntut suami di luar daripada kemampuannya. Ustadz, kalau sebetulnya suami itu menengah Ustadz, tapi penghasilannya habis Ustadz untuk rokok misal. Ini yang ngerokok ini, mohon maaf ya, dibahas ini karena dalam bentuk kasih sayang sebetulnya. Emang berapa bungkus Bu dalam sehari suaminya ngerokok? 4 bungkus Ustadz. Innalillah. Pokoknya dari pagi sampai malam nyambung terus ngerokoknya. 1 bungkus berapa? 100.000 misal. Ya kami kan nggak tahu, kami bukan perokok, ini kan contoh. Jangan diprotes ya Bu ya. Masa Ustadz ada yang 100.000? Kami nggak tahu harga rokok berapa. Ini contoh. Berarti kan sehari habis untuk rokok berapa? 400.000. Penghasilannya berapa Bu? 450 sehari. Berarti untuk nafkah keluarga 50.000. Cukup. Ya tadi dapatnya tempe sama ikan asin. Gimana Ustadz? Suami ibu zalim. Bukan masalah boleh nggak boleh ngerokok, masalah ngerokok boleh nggak boleh urusan lain. Ada hukumnya sendiri, sudah sering dan bolak-balik dibahas. Ini urusan nafkah. Kalau memang masuk kelas menengah dan normanya di daerah tersebut makannya pakai ayam atau pakai telur, ya kasih itu, gitu. Jangan ini dihabiskan untuk ngerokok, kemudian sisanya baru dikasihkan ke istri. Maka gimana hukumnya? Zalim. Selesai. Apalagi kewajiban ngedidik anak. Anaknya dimasukkan ke sekolah yang gratis. Tapi konsekuensi namanya sekolah gratis, ya seada-adanya pendidikannya. Padahal mampu untuk yang menengah dan lebih baik kualitas pendidikannya. Ini gimana? Hati-hati, khawatir masuk kezaliman. Ini bapak-bapak tolong ya. Nah makanya kalau para ulama itu sebenarnya simpel saja, memberi makan itu tergantung daripada status kita, keadaan ekonomi kita masing-masing. Cuman mohon maaf kalau kami kok tadi memberi contoh, kok ini ada suami yang sebetulnya masuk golongan menengah, tapi kalau ngasih nafkah istri, nafkahnya nafkah golongan yang paling bawah karena habis dipakai rokok. Gimana itu? Zalim. Rokok ya silahkan rokok, kalau Anda meyakini kehalalannya silahkan, itu haknya Anda. Cuman kewajiban nafkah tetap harus didahulukan, utamakan Allah, gitu ya. Ustadz kalau ngerokok sih biasa Ustadz, alhamdulillah enggak. Cuman hobinya itu mancing Ustadz. Habis kalau untuk pancing Ustadz. Sama. Enggak ngerokok, enggak mancing Ustadz, tapi miara burung terus Ustadz. Sampai ada cicilan bayar burung. Masya Allah. Ini bahaya kalau sudah begitu ya.
Itu hobi-hobi bukan tidak boleh, sekali lagi selama syarat dan ketentuannya dipenuhi boleh-boleh saja. Cuma kewajiban suami kepada istri ini itu adalah wajib, harus, tidak boleh tidak bisa ditawar. Ini dipegangi. Ustadz, kalau kita ngitung-ngitung takaran susah deh Ustadz. Gimana kalau seandainya udahlah lihat kebiasaan aja, normalnya cukupnya berapa, yang penting cukup, boleh begitu, nggak apa-apa. Contoh di desa ini tadi disebut layak itu untuk kelas menengah, misalkan pakai lauknya telur atau ayam atau ikan, ya sudah kasih, kira-kira 1 bulan berapa sekian, ya sudah kasih 2 juta, 1 juta kasih, dah. Gak apa-apa Ustadz, gak usah ditaker-taker, nggak apa-apa, ya begitu. Yang penting harus cukup, ya. Nah, ini juga ada yang unik nih ya, ada yang unik nih, mohon maaf ini ya, para istri atau para suami. Sebagian guru-guru kami itu ada yang mengatakan gini, itu kan kalau kalian makan, ya kalian wajib memberi makan, seperti di hadis ini. Maknanya jangan sampai kita contohnya di tempat kerjaan kita beli yang enak-enak, kesempatan mumpung nggak di rumah nih, jajannya enak-enak, bapak atau ibu sama aja, jajannya daging grill, apalagi itu, sudahlah kita nggak hafal makanan, pokoknya yang mewah-mewah, anggap begitu. Mumpung di tempat kerja, nanti pulang itu hanya sisanya, bawa uang sisa, sehingga anak istrinya nggak dibelikan yang sama. Ini termasuk, ini bahaya, ini khawatir masuk ke dzaliman. Terus gimana dong? Itu diajak dong istrinya, anaknya makan bareng, cari tempat rumah makan, cari yang sesuai dengan kemampuan kita, bareng-bareng. Kita makan daging, ya istrinya makan daging, ya, sampai kita makan daging, kemudian ketika pulang istrinya dikasih tahu tempe. Nggak bener kayak begitu. Tapi Ustadz, saya kan karyawan Ustadz, saya makan enak di kantor, tapi dikasih kantor, gimana? Kalau begitu nggak apa-apa. Yang istrinya juga tolong fahami ya, kalau seandainya suaminya lagi di kantor, ibu nanya, pura-pura video call, pura-pura ini sekecil pengen ngomong, padahal sebetulnya ibu yang pengen tahu kabar suami lagi di mana, kan gitu ya. Lagi ngapain? Lagi makan sayang. Makan sama apa? Ini penglihat ada lauknya, lauknya kebetulan daging. Nyampe rumah ibu nggak terima, pokoknya harus makan daging. Cek dulu dari mana datangnya daging, jangan-jangan itu dikasih atasannya. Kalau itu bukan dapat beli. Wajib gak suami ngebungkus? Nggak wajib kalau dapat dikasih, apalagi kondangan. Ini ada macam istri, ya nanti pulang ngebungkus, ya pasti makannya enak-enak. Nggak boleh. Kita itu kalau kondangan tamu itu tidak memiliki makanan yang disuguhkan, nggak boleh hukumnya. Makanan yang disuguhkan itu, pendapat yang kuat itu adalah lil ibahah. Ibahah itu boleh dinikmati tapi tidak dimiliki. Awas. Kapan dimiliki? Kalau sudah lewat tenggorokan. Kalau sudah ditelan lewat tenggorokan menjadi milik kita. Jadi tuan rumah nggak boleh, ayo keluarkan itu makanan, nggak boleh. Kalau sudah lewat tenggorokan selesai. Tapi yang belum dimakan, yang ada di meja, yang disuguhkan ke kita itu, boleh nggak itu kita ambil, kita bawa pulang? Nggak boleh, bukan milik kita, masih milik tuan rumah. Makanya dalam hajatan, kondangan kan biasa ada prasmanan ya, orang Sunda kan gitu, orang Jawa, orang Sunda sama. Enak-enak tuh, ada daging, ada ayam, ada telur, ada macam-macam. Boleh kita makan di situ sepuasnya lah. Dalam konteks normal ya, sepuasnya. Tapi kalau mau bawa pulang boleh nggak? Nggak boleh bawa pulang. Awas Bu ya, jangan sampai jadi ibu-ibu yang tasnya isinya rendang. Emang ada Ustadz? Katanya ada, katanya. Kami pernah dikirimi video, ada ibu-ibu dalam satu hajatan, Masya Allah ngambilnya berapa kali begitu. Ternyata setiap kali ngambil lauknya masukin ke tas. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus Ustadz, dosa dong? Dosa. Haram dong? Haram.
Kalau dimakan jadi daging, tempatnya setan dong, tempat setan menggoda, tempat setan jadi celah setan masuk untuk menggoda. Betul. Padahal cara halalnya gampang. Ibu ngomong saja sama sahibul hajatnya, boleh nggak saya bungkus? Kata sahibul hajatnya boleh, ya sudah, nggak apa-apa, halal. Boleh nggak saya bungkus? Tapi jangan keterlaluan, saya bungkus 1 bakul ibu bawa pulang. Nah sama, suami-suami ibu juga sama kayak gitu. Kalau lagi di kantor mungkin diajak makan atasan, kebetulan makanannya enak-enak, ya bu tahu, jangan nuntut yang sama, jangan gitu ya, karena itu dikasih orang di luar kemampuannya. Sama lagi kondangan dalam hajatan kayak tadi ya, awas tuh. Ini kok jadi ngebahas bab kondangan ini, padahal nanti ada sendiri pembahasannya, bab walimah nanti. Tapi ya sudah, Allah gerakkan lisan kami seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau yang di sini solehah semuanya, nggak mungkin, sudah kecukupan di sini semuanya. Nggak akan bawa, masa iya ada di majlis taklim contohnya, kemudian bawa lauk, enggak kan ya? Nah, tapi barangkali punya kenalan yang begitu, kasih tahu. Nggak boleh tanpa izin. Kalau izin diizinkan halal, silahkan, gitu ya. Baik, Allah. Jadi ini juga nih. Sama pakaian juga gitu ya. Kalau pakaian sama nih, ada karyawan-karyawan tuh suka dikasih pakaian, termasuk para pejuang-pejuang di pondok pesantren itu. Kalau istri-istrinya ngedenger nih, sering ada wali santri yang baik tiba-tiba memperhatikan, tolong ya ini bagikan pada pejuang pakaian-pakaian. Baru beberapa hari yang lalu, pokoknya pejuang-pejuang di Al-Bahjah ini guru-gurunya kadang-kadang banyak pakaiannya, bukan karena kaya sebetulnya. Ada orang-orang baik yang suka ngasih. Bawa pakaian nyampe rumah, istrinya protes, ayah ini beli pakaian buat sendiri aja, giliran aku mana? Jangan nuntut begitu, itu kan dapat dikasih orang. Kecuali kalau ayahnya mampu, itu urusan lain, gitu ya. Nah, ini kewajiban suami. Jadi kewajiban suami kepada istrinya memberi makan, memberi pakaian, gitu ya. Zat setahun sekali, setahun 2 kali atau bagaimana? Disesuaikan pakaiannya seperti apa, gitu ya. Kalau pakaiannya awet ya bisa setahun sekali. Kalau pakaiannya tidak awet ya setahun 2 kali. Disesuaikan, semua disesuaikan. Wala tadribil wajah, ini juga kewajiban suami, tidak boleh memukul wajah. Loh Ustadz, kemarin kan katanya boleh memukul, sekarang nggak boleh memukul wajah. Kan kami sudah jelaskan bahwa memukul istri itu oleh suami diperbolehkan, tapi contohnya gimana nih? Pakai siwak kayak gini nih, mana tangannya, gitu tuh. Bukan mukul wajahnya, haram. Kalau mukul wajah dosa. Sejahat apapun istri kita kepada kita, walaupun katanya naudzubillah selingkuh lah, kurang ajar lah, nyuri uangnya suami lah, boleh nggak dipukul? Pukul wajahnya, haram, tidak boleh. Kalau mukul wajah dosa. Itu ya. Wala tuqabbih, dan jangan pernah berkata qabbahakillah. Qabbahakillah itu mas, semoga Allah burukan dirimu. Innalillah. Sama suami, istri ke suami juga nggak boleh seperti itu. Jangan nggak boleh. Ini bisa bermakna menjelekkan istri, bisa bermakna mendoakan istri yang jelek. Bisa juga bermakna ini yang paling kuat, mendoakan istri agar istri dibuat jelek oleh Allah. Naudzubillah. Nggak boleh begitu. Kekurangan istri wajib ditutupi dan diterima. Ya namanya pernikahan itu kan bukan untuk mencari yang sempurna, tapi untuk mencoba saling menutupi kekurangan dan saling menyempurnakan. Itu pernikahan. Kalau nyari yang sempurna di surga nanti. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan pernah meninggalkan istri kecuali di rumah. Tadi satu kasur, suami ngadep ke timur, istri ngadep ke barat misalkan, kayak gitu aja. Tapi masih dalam satu kasur, cuman tidak dalam satu selimut. Itu aja yang diperbolehkan. Kalau suami minggat nggak diperbolehkan. Suami kok minggat-minggat gimana? Kalau nggak seneng nggak, ini beresin dong, jangan minggat-minggat. Itu ya. Walaupun kasus yang terjadi yang banyak adalah istri yang minggat pulang ke rumah orang tuanya. Boleh nggak? Ya nggak boleh, itu namanya nusyuz.
Kalau sudah nusyuz, sudah tidak wajib lagi memberi makan, sudah tidak wajib lagi bertanggung jawab, tidak memberikan pakaian, tempat tinggal sudah nggak wajib, sudah lepas dari tanggung jawab suami. Kalau sudah taubat baru, gitu ya. Ternyata suami juga sama, dilarang, nggak boleh ninggalkan istri begitu, enggak. Selama masih jadi suami istri, ya jangan ada pisah-pisah begitu. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Hadis qala haditsun sahih. Paling sempurnanya imannya orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan paling baiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi ciri akhlak baik itu adalah baik kepada keluarga. Ciri akhlak yang baik itu adalah baik kepada istrinya. Kalaupun katanya suami begitu bijaksana di luar, dikagumi banyak orang, katanya orang yang berilmu, berpendidikan dan seterusnya, suka nolong orang, tapi kalau sama istrinya kok tidak baik, tetap saja dia tidak dicap orang baik di hadapan Allah. Harus. Tapi jangan sampai lalai wahai para suami, mentang-mentang sudah baik sama istrinya merasa paling baik. Enggak begitu cara memahami hadis ini. Ingat, kita punya kaidah penting dalam memahami paling baik. Banyak hadis yang menyatakan paling baik. Kok banyak Ustaz? Iya. Cara memahaminya gimana? Cara memahaminya pertama, kita fahami dengan menambahkan min di depannya. Min itu artinya daripada, termasuk, bagian. Termasuk orang yang baik, di antara orang yang baik, bagian dari orang yang baik, gitu caranya memahaminya. Jadi enak. Lah itu tapi bagian Nabi kok menggunakan kata yang seakan-akan mutlak. Ya, seakan-akan mutlak tapi diikat dan dijelaskan dengan keadaan. Makanya ada orang yang suka bertanya pada bagian Nabi, paling baiknya amal bagaimana? Ada dijawab oleh bagian Nabi salat. Sisi lain dijawab oleh bagian Nabi sedekah. Di tempat lain dijawab oleh bagian Nabi membahagiakan orang lain, dan begitu seterusnya. Kok beda-beda Ustadz? Beda-beda tergantung keadaan yang bertanya. Kayak begitu. Jadi gitu juga. Ini nomor 2 nih. Jadi cara memahami yang pertama, di antara yang terbaik. Kayak di sini, di antara yang terbaik adalah baik kepada istrinya, orang-orang yang diantaranya mereka gitu. Yang kedua, ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ada orang dia susah banget untuk baik sama istri, tapi sama orang lain gampang. Oh, kalau gitu bagi dia justru yang terbaik adalah berbuat baik sama istrinya, berusaha untuk bisa sampai ke level itu. Gitu. Di antara cara memahaminya seperti itu, ya. Antara cara memahaminya seperti itu, agar tidak bingung nanti ketika baca hadis dan seterusnya. Cuman ini juga hal penting ya yang harus kita perhatikan betul-betul, bahwa kewajiban kita berbuat baik kepada keluarga itu sangat dikuatkan, dikukuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis lain, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baiknya kalian adalah yang baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Dan betul, bagi Nabi kan pernah bertanya pada salah satu istrinya. Bagi Nabi kan semua istrinya janda kecuali Sayyidah Aisyah. Sehingga bagi Nabi pernah bertanya pada salah seorang istrinya, bagaimana denganku? Apakah aku lebih baik atau suamimu yang dulu yang lebih baik? Nah, istrinya tentu menjawab, engkau yang terbaik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ada
kuesioner, seperti ada survei gitu dilakukan oleh baginda Nabi. Padahal sudah pasti beliau paling baik. Ya, kita lanjutkan hadisnya. 2 hadis lagi kita selesaikan. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu. Dari Iyas putranya Abdullah, putranya Abi Dzubab radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Jangan kalian wahai para suami memukul hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan. Maksudnya jangan kalian memukul istri-istri kalian yang mereka adalah hamba-hamba Allah. Jangan. Ini yang kami jelaskan waktu di pertemuan terakhir, pertemuan lalu. Asalnya mukul itu nggak boleh. Itu asalnya. Jangan langsung dipahami, oh boleh mukul. Ini loh bagi Nabi ngelarang, jangan pernah kalian pukul istri-istri kalian. Ini kejadiannya dulu itu suami mukul istri biasa, terjadi di mana-mana. Pada masa jahiliyah dulu, bagi Nabi langsung dengan tegas menyatakan larangan memukul istri. Jangan pernah kalian pukul istri-istri kalian, nggak boleh. Dilarang. Dulu mutlak larangannya, nggak boleh dalam keadaan apapun. Fajah Umar radhiyallahu anhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Sayyidina Umar kemudian datang kepada baginda Nabi dan berkata, "Dha'irnan nisa ala azwajihinna." Ya Rasulullah, banyak istri-istri yang kurang ajar terhadap suami-suaminya. Jadi setelah ada larangan oleh baginda Nabi, nggak boleh ada namanya pukulan apapun alasannya, bagaimanapun caranya, nggak boleh. Sudah, para suami-suami, para sahabat itu nggak ada yang mukul istrinya. Sudah, dibiarkan. Cuman istrinya lancang, kurang ajar, banyak yang begitu. Farakhasa fi darbihinna, maka muncullah kebolehan dengan catatan-catatan yang bolak-balik kami jelaskan itu. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh di wajah dan di bagian tubuh yang membahayakan. Mukul hanya seperti handuk atau sapu tangan atau tisu dilipat dipukulkan seperti siwak tadi, cuman itu saja catatannya. Itu munculnya kapan? Setelah para istri-istri mulai kurang ajar diakibatkan suaminya dilarang untuk memukul. Fa'ataba bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaun katsira yashkuna azwajahunna. Setelah diperbolehkan dengan catatan-catatannya, banyak para istri-istri yang mengadukan suaminya yang memukul para istrinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsira yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Sungguh telah mengelilingi. Jadi pernah suatu ketika rumah-rumah baginda Nabi ini dipenuhi oleh kaum wanita mengadukan perbuatan buruk suami-suami mereka yang memukul mereka. Apa kata baginda Nabi? Sungguh mereka bukanlah orang yang baik, para suami-suami itu. Jadi gitu ya, bukanlah orang yang baik. Ya kalau mau contoh baginda Nabi itu tidak pernah memukul sama sekali, nyakiti nggak pernah. Itu ya sebagian. Qauluhu dhairna, sabda baginda Nabi dhairna wa Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar bidzal mu'jamah maftuhah thumma hamzah maksura thumma ra' sakina thumma nun ay ishtarana. Maksudnya telah berani lancang. Qauluhu atafa ya hata, mengelilingi. Atafa itu aja mengelilingi. Hadis yang terakhir di bab ini, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia itu adalah pernak-pernik perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Rawahu Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain dijelaskan siapa istri yang solehah itu. Yang pertama, man idza nadhara ilaiha sarrathu, seorang istri yang ketika suami memandangnya, suami itu merasa senang. Awas, kalau gitu harus cantik dong Ustadz. Ya enggak lah, kan enggak semuanya cantik. Awas, senang itu tidak mesti harus muncul dari kecantikan sang istri. Ibu tolong pahami ya, bagaimana caranya kalau suami memandang, suami senang. Paham ya? Kalau suami memandang, suami senang. Kalau gitu ibu jangan cemberut di depan muka suami. Secantik apapun ibu, walaupun katanya ibu menang ratu kecantikan sedunia, tapi kalau cemberut pasti jelek dan gak mungkin disenangi suami. Cemberut itu bukan jurus yang ampuh untuk menaklukkan suami, tidak. Justru ini kami beri bocoran ya. Kalau ada seorang istri ketika punya keinginan kemudian cemberut di depan muka suaminya, sebetulnya suami memendam rasa jengkel dan marah dalam hatinya. Walaupun mungkin ya udah beli aja, ya udah ini. Itu sebetulnya makanya ya, satu, supaya dilihat seneng berarti jangan cemberut. Apalagi manyun, mohon maaf, ini lebih parah lagi. Yang kedua, mohon maaf, supaya senang suami saat melihat ibu, para istri, sunnahnya adalah saat suami pulang ke rumah itu istri dalam keadaan cantik menurut versinya masing-masing. Jadi sudah mandi, rambutnya mohon maaf sudah disisir, nggak ragujik kata orang Sunda ya. Kemudian pakaiannya jangan cumpang-camping. Ibu kan tahu kapan suami pulang. Gimana caranya membuat suami senang ketika melihat ibu gitu. Tapi yang paling utama sebetulnya nomor 3 tapi paling utama, komunikasi yang baik, tegur sapa yang baik, perhatian yang baik kepada suami. Ini kalau terjadi indah. Pokoknya wanita soleha. Kemudian yang kedua cirinya wanita soleha itu taat kepada suaminya, bisa menjaga kehormatannya, menjaga amanat, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Ini yang kedua. Termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya adalah bermain medsos, menampakkan wajah berlenggak-lenggok di depan kamera kemudian video. Ini termasuk tidak menjaga kehormatannya dan kehormatan suaminya. Pahit amat Ustadz. Ya memang begitu faktanya. Terus kami harus manis-manisin pakai gula apa? Sudah begitu faktanya. Dan ini yang disayangkan, pada masa ini banyak sekali wanita-wanita yang kurang menjaga kehormatannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya yang ketiga tadi menjaga kehormatannya, hartanya dan seterusnya ini. Dan yang menjaga kehormatannya termasuk juga menjaga kehormatannya tidak menceritakan keburukan kekurangan suami kepada siapapun, termasuk kepada ibundanya sendiri, berarti mertua dari suami. Enggak. Ini sama sebetulnya, suami dengan istri punya kewajiban yang sama, cuma lagi ngebahas istri aja ini. Suami juga sama, bapak-bapak sama, punya kewajiban sama. Jangan menceritakan kejelekan istri kepada ibundanya sendiri, nggak usah. Apalagi dibahas buat grup, dibahas di grup keluarga. Si Anu mah nggak bisa masak, masak air aja gosong. Tambah lagi komen, iya kemarin masak nasi goreng tapi rasanya seperti nasi rebus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Ini kan
Apa yang begini? Kewajibannya juga kewajiban suami. Sama ya, gitu ya. Suami awas, hati-hati. Sama ibu-ibu awas, jangan sampai cerita yang enggak-enggak, apalagi teman-temannya. Iya, suami saya mah begitu orangnya. Tidak. Rumah tangga tidak akan awet dan utuh kalau kekurangan diumbar kemana-mana. Apalagi mohon maaf curhat di media sosial. Curhat di media sosial. Sungguh sangat egois. Gitu aja sudah. Nggak banyak-banyak begitu. Hanya ada yang komen. Siapa tuh? Mulai membuka diri. Iya, itu suamiku yang begitu. Menurut kamu gimana? Aku tuh punya suami begini ya sudah. Besok cerai, Bu. Sudah dosa, bukannya diselesaikan itu masalahnya, malah nimbulkan dosa. Udah begitu cerai, naudzubillah. Kalau nyari sempurna tunggu nanti. Ya, hari kiamat nanti kalau sudah masuk surga baru ada kesempurnaan. Wallahu a'lam bissawab.